ilahi anta maksudi. Waridho katu ridho. Tapi Allah itu ridho kalau kamu ridho. Ridho yang mana? Ridho melepaskan buat tiada yang wujud kecuali Allah. Itu raditu billahi robbah. Bertuhankan Allah. Allah lah yang hidup. Tuh. Makanya di situ sebelum dzikir penyerahan tadi semua 7 sifat a'yan khorjiyah tubuhmu, 7 sifat ma'ani, masukkan a'yan sabitoh, 7 sifat maknawi, ahadkan wahdaniyat, jadilah 7 dan 7 14 tambah 1 15. Setelah itu 1 barulah nanti akan bisa dzikir ruh itu semua. Karena yang boleh ingat Allah itu hanya ruh. Tuh. Jadi yang bisa nyembah Allah itu minimal hanya ruh. Karena ruh itu ya Allah, dohir Allah. Tuh. Tadi. Makanya kalau si sugus itu permen gitu, atau si relaksa, dikir. La ilaha illallah. Tiada yang wujud kecuali si gula. Gitu. Tiada yang wujud. Yang rasa kecuali si manis gitu. Nah si relaksa itu, si sugus itu Adam. Maka yang pertama dikir itu napikan dulu Adamnya, itu relaksanya, sugusnya. Kembalikan dulu sebenar-benarnya relaksa dan sugus itu gula. Tapi sebenarnya yang disebut ruh, yang disebut Muhammad, yang disebut Rasulullah. Tapi sebenar-benarnya gula itulah wujud Allah, wujudnya si manis. Maka didikir ma'rifat udah hilang lagi gulanya. Tuh, tinggal manislah yang ada. Sampai ilahi anta maksudi. Dan waridho kamadlubi, karena kamu sudah ridho. Maka hati ini mahabbah. Tuh, barulah kamu akan ngerti dia akan membuka cintanya padamu. Tadi semua. Maka hidup di alam dunia ini, kata Abah juga, karena dzikir napi isbat itu la ilaha illallah adalah karena tadi kita ini hidup di alam dualitas. Kata Abah, maka hidup di alam dualitas, ada dohir, ada batin. Makanya muncullah sifat. Ada susah, ada senang, ada kaya, ada miskin. Ada ketawa, ada menangis, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada menang, ada kalah. Karena si tubuh ini memang hidup di alam dualitas. Maka untuk hidup di alam dualitas ini dia butuh 2 alis. Dia butuh 2 mata untuk melihat. Dia butuh 2 daun telinga. Dia butuh 2 lubang hidung untuk napas. Walaupun dia butuh hanya 1 lubang mulut. Karena ini yang nanti membentukkan kebenaran. Maka nanti mulut dikunci. Kata Allah kan. Nanti yang ngomong tuh ini. Tadi semua. Butuh 2 tangan. Kamu butuh 2 dada kiri kanan. Kamu butuh 2 kaki kiri kanan. Kemudian juga perempuan 2 susu. Laki-laki 2 biji ler gitu. 2 tadi semua. Makanya tujuan dzikir syariat itu bertorikot itu supaya menyatukan. Tuh. Makanya harusnya yang 2 itu adalah disatukan. Itu kan tadi. Ya, jadi ini kemudian Abah belum buka ini. Karena barusan tadi sebelum ini ada yang nanya tadi semua. Iya, saya ini udah sekian puluh tahun ikut torikot A gitu kan. Tapi kok kayak begini-begini aja. Iya, kamu terjebak di jalan. Tadi. Bahkan sampai mati di jalan. Tadi semua kamu. Disinilah karena. Jadi ingat tauhid. Jadi nggak ada yang namanya guru nyampe. Kamu nyampe ke sono nyantol semua begitu. Itu sudah syirik itu. Nah inilah metodologi kalau nggak ngerti tauhid. Dalam bayangan dohirnya bisa dicontohkan begitu. Dalam hakikatnya secara ruh nggak bisa. Karena Allah itu tidak ada di sisi kita. Sebetulnya di sisi Allah Nabi Muhammad aja tidak ada. Tuh.
Bayangkan, di sisi Allah itu sebenarnya yang disebut Muhammad itu ya dirinya itu, maka harus dipahami dulu dari awal konsepnya. Apalagi mursyidmu itu. Maka inilah yang Abah menyaksikan 20 tahun terakhir ini, orang terjebak pada guru mursyidnya. Sehingga guru mursyidnya matinya pada susah. Menderita akhir hayatnya. Karena ya banyak yang maaf gitu ya. Dia sendiri banyak guru mursyid saya lihat tauhidnya nggak beres. Tadi dia mau dituhankan. Saya baca surat At-Taubah ayat 30. 31, 32, 30 itu mengatakan banyak manusia kata Allah mentuhankan manusia. Tadi. Ini karena kalau nggak ini Mas Arman ya. Sebetulnya di dalam Qur'annya jelas cuma tadi. Cuma inilah yang harus diluruskan tadi. Di dalam surat At-Taubat ini jangan salah menafsirkan gitu kan tadi. Karena nanti bertorikot sia-sia. Makanya tadi ya. Dalam surat At-Taubat ayat adalah surat 31. Nah. Allah berfirman ittakhadu ahbarohum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan orang-orang alimnya itu tadi. Orang-orang alimnya itu adalah arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Nah, jangan salah melihat. Tadi. Kan'an pada saat salah melihat pada ayahnya, pada sosoknya. Kan'an celaka. Ya, ingat itu. Jadi kita harus mengerti Nabi dan Rasul. Rasul itu bukan manusia. Sama saja kayak presiden, kata Abah juga. Presiden itu bukan manusia. Tapi orang yang menjabatnya manusia itu Nabi. Tuh. Presiden itu maka Muhammad juga sebetulnya bukan manusia. Makanya lam yalid walam yulad. Makanya kata Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Mursyid itu bukan bapak dari seseorang. Rasul itu bukan bapak dari seseorang. Pada saat kamu menganggap bahwa Rasul itu bapak dari seseorang, kayak hari ini, Gibran itu bukan anak presiden, tapi anak Jokowi. Maka hari ini didohirkan, walaupun sekarang Gibran tetap anak Jokowi, tapi sudah bukan anak presiden. Karena presiden itu tidak beranak. Karena presiden itu adalah perwujudan Allah, lam yalid walam yulad. Seolah-olah begitu. Rasul itu. Maka dari awal Allahu mubtada. Allah. Nurus samawat. Khobar mubtada. Tuh. Dia Rasulullah itu. Allah sendiri. Allahu manis. Tuh. Nurus samawat. Gula. Dialah Muhammad itu. Dan dia adalah bukan manusia. Muhammad itu. Rasulullah. Walaupun nanti ada Rasul Allah yang dohirnya pada si tadi, pada Adam, Nuh, tuh, cangkangnya. Tapi yang dikandungnya Muhammad semuanya. Tuh. Ya, Rasulullah itu satu. Maka sebenar-benarnya agama di sisi Allah itu cuma satu, yang disebut Islam. Adalah berserah diri. Ya, air tanpa botol gitu. Tadi bukan ades, bukan aqua, bukan air mineral, bukan pit, tetapi air. Itulah Islam. Tuh. Maka disuruh tobat itu adalah kembalilah kamu pada air, bukan pada merek botol. Itu kan tadi semua. Jadi Islam itu adalah inna dina indallah, dari awal pun adalah ingat itu bukan tadi semua. Nah kemudian 3000 tahun yang lalu dibotolin tuh. Ada yang ngaku dirinya
Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, tuh kan bahasanya, Islam, tuh gitu. Padahal seluruh makhluk ini adalah, ini kata Abah juga, hanyalah panggungnya dalang semuanya. Jadi jangan salah pandang. Makanya kenapa dalam sholat ada tubadil. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram. Nah tugas kita di dunia ini mengihram. Tadi mengihram itu dengan apa? Dengan dikirnya tadi. Nah itu melepaskan, itu menutupi, melepaskan. Kalau ibaratkan roket mau terbang ke langit itu dia melepaskan 3 roket. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah. Baru dia terbang ke angkasanya Allah gitu. Kalau di roket terbang ke angkasanya langit. Nah, makanya benda sebelum melewatin atmosfer bumi itu, atmosfer tubuhmu dia akan jatuh ke bawah. Gitu. Itu yang harus dinapikan tadi. Maka disitulah ada nafsu amarah, lawamah, mulhimah. Sama saja kayak ionosfer, mesosfer, stratosfer. Nah, itu atmosfer bumi. Maka tarikannya adalah gaya sentrifugal, ditarik ke bawah. Maka sedikit banyak apapun kamu menyebutkan la ilaha illallah, tapi yang dikir tubuhmu, yang di otakmu itu apa yang ada di bumi. Tadi semua. Tadi. Maka tidak boleh berhenti di situ, jangan berhenti di thariqah. Karena inilah hukum Allah sudah mengajarkan kepada kita secara ilmu pengetahuan. Barulah benda itu sampai di mutmainnah akan naik ke atas. Terbangnya ditarik oleh matahari. Gayanya sentripetal. Jadi gaya gravitasi tubuhmu jatuh ke bawah. Tadi. Dan selama kita ini masih di situ, manusia jasad, maka itulah kenapa zikirnya diawali dengan dikir la ilaha illallah. Napikan dulu semua, kembalikan. La aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. La aku bukan itu. Pelepasan dulu. Bahkan juga termasuk la lahiyun, aku nggak hidup. La ilmun, aku tidak berilmu. La samiun, aku tidak punya pendengaran. La basirun, aku tidak punya penglihatan. Itulah kembali namanya. Maka tadi ilahi anta maksudi itu waridoka. Kamu harus ridho. Ridho bagaimana? Ridho bertuhankan Allah. Kalau dalam bahasa hikam itu jangan mengaku-ngakui milik Allah. Itu tujuan dikir la ilaha illallah. Karena semua maka tadi mana'aka antadaiya ma laisa lakalil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik Allah lain yang bukan hakmu. Adalah apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dan apa juga boleh Allah kamu mengklaim sifat Allah wujud, qudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam. Nah itulah makanya kenapa dikirnya la ilaha illallah. Tapi nanti pindah la ilaha illahua. Pindah la ilaha illa anta. La ilaha illa. Nah la ilaha illa anta itu udah dikir ruh. Ana anta. Anta anak. Dikir si manis dan si gula. Nah itu tujuan dikir tuh di situ. Tapi kamunya tadi udah lepas dulu permen sugusnya. Pengakuan saya sugus, saya relaksa gitu, saya Adam gitu. Kembalikan dulu pada Muhammad, pada gula. Tapi Muhammad juga bukan manusia. Orang suka terjebak. Maka dialah wal awal Muhammad. Wal akhir pun Muhammad. Tuh hakikat Rasul. Kalau utusan manis, ya gula. Nah itu si Muhammad itu. Yang nanti ada pada sugus, yang ada pada relaksa, yang ada pada apapun yang manis. Itulah hadis. Ada pada segala yang hidup. Itulah Muhammad. Makanya jangan terjebak. Maka istilah
Wali dan mursyid sama. Istilah Nabi dan Rasul. Walinya tubuhnya. Tuh. Gitu. Contoh di Suralaya. Syekh Firdaus itu adalah anak Abah Anom. Tapi lain anak mursyid. Itu hati-hati. Tuh. Karena mursyid itu kalau kamu anggap beranak, tuh, berarti dia manusia. Dan mustahil manusia. Nah itu. Maka itulah ada istilah wali, mursyid. Semua mursyid pasti wali. Tapi tidak wali. Nah, tadi. Tidak semua rasul pasti nabi. Tuh. Tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nah ini istilahnya ini dipahami dulu. Kalau enggak bertorikot ini tadi. Ilahi anta maksudi nggak pernah sampai berani tuju. Warido kamatlubi tidak pernah ridho. Karena masih mengaku ini wujudku. Ini hidupku. Ini melihatku. Ini mendengarku. Nah itulah. Inilah yang terjadi. Tadi semua. Ya. Jadi yang harus kamu lihat mursyid itu. Yang contoh di TKN. Bahwa Abah Anom yang mursyid itu tidak beranak, tidak beristri. Karena dia walakin Rasulullah. Dan dia tetap hidup. Sama waktu Muhammad mati, Ahmad. Tuh. Sampai tubuhnya nggak dikuburkan sama sahabat 3 hari. Karena dia ragu. Benar gak utusan Allah kok mati? Itu kisah Nabi 3 hari nggak dikuburkan oleh sahabat. Malah mereka muktamar, kompercab. Bikin pemilihan ketua baru. Cuma orang Islam nggak paham konsep. Itulah ngertikan, bedakan antara wali dan mursyid. Mursyid itu sama seperti Rasul. Dan yang jadi mursyid itu yang Rasul dulu. Maka Rasul banyak, mursyid juga banyak. Paham itu? Tadi maka Allah nyebutnya kami. Tuh. Tapi hati-hati kepada sosok tubuhnya. Karena pada saat ittakhadu ahbarohum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, guru-gurunya, rahib-rahibnya, pendetanya, ustadznya, mursyidnya adalah arbaban min dunillah. Rahib Tuhan selain Allah. Tapi kamu juga tidak bisa melihat Allah dan Rasulullah tanpa lewat mursyid. Betul itu. Maka kenapa harus ada pada sosok seseorang gitu. Yang sudah jadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang sudah jadi Yasin. Tuh. Sudah jadi Yasin tuh mursyid itu. Ya. Maka disitulah konsep, maka berdasarkan konsep itu jelaslah tidak mungkin ada mursyid ngaku mursyid sebenarnya. Itu maaf itu ya. Tolong ya. Jadi jangan salah paham tadi. Jadi melihat kepada tetap maka kamu harus robitoh pada wajah itu. Tapi yang kamu lihat bukan itu. Karena mursyid itu bukan itu. Sama saja pada saat waktu Muhammad, maka Muhammad manusia, Ahmad menangis. Minta pamannya iman. Nggak dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada diri Ahmadnya. Ya Allah, pamanku ini berjuang untukku, hidup untukku. Berikanlah dia hidayah. Muncullah ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi. Hei Muhammad, sedikit pun kamu tidak bisa memberikan syafaat, memberikan hidayah pada orang yang kamu kasih sekalipun tuh. Apalagi anak mursyid. Ini Muhammad, olah Allah bilangin begitu tadi. Makanya di ayat yang lain Nabi Muhammad, hei Muhammad, kul katakanlah bahwa sesungguhnya syafaat itu milik aku seluruhnya, milik Allah. Sementara sekarang ini banyak orang bersandar pada mursyidnya, pada sosok tubuhnya. Itulah kegagalan Gatot, gagal total. Tadi.
Jadi kamu bisa bedakan kan antara Abah Anom sebagai mursyid, Abah Anom sebagai kayak Soekarno sebagai sosok, ayahnya Megawati. Tapi presiden itu nggak punya. Presiden itu bukan manusia. Makanya di kita aja lembaga. Nah, Muhammad juga lembaga, seolah-olah dohirnya Allah. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Oh, itu Muhammad wujudullah itu. Tadi Allahu mubtada nurus samawat khobar. Nah, itu yang jadi khobarnya itu. Ya Allah. Waktu awal kata Allah, aku ingin dikenali. Tuh. Anak kuntukan zan mafia. Bagaimana mengenali rasa manis, asin. Karena nggak goib semuanya. Maka aku ingin digali, maka dia tajalikan dirinya. Seolah-olah. Dari manis. Manis kan gimana bentuknya coba. Asin gimana bentuknya? Nggak ada. Tajalilah asin menjadi garam. Tajalilah manis menjadi gula. Itulah Muhammad. Dan Muhammad itu bukan manusia. Wujud dia. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Bahkan sebelum ada. Maka awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang aku ciptakan nurku. Dari nurku awwalu ma khalaqallahu ruhi itu. Ahad nyipratkan Ahmad. Dari Ahmad jadilah seluruhnya. Maka ruhnya seluruh makhluk inilah Muhammad. Tuh. Paham itu? Kalau nggak begitu, gedeg 1 miliar tahun pun. Karena maaf, bagi orang-orang yang sudah mampu melihat, kalian diketawain. Karena kok lucu ya, ada orang nyebutnya la ilaha illallah, tapi di otaknya kelihatan latifah kolabnya bukan la ilaha illallah. Kan lucu. Tadi semua. Itu yang harus dipahami konsep dulu. Ini tauhid dari semua, dari awal. Makanya dalam thariqat itu tauhidnya harus matang. Maka itulah kenapa sampai Nabi bersabda, utlubul ilma. Ilma itu adalah mufrad. Satu-satunya ilmu yang harus kamu kuasai. Yang menurut Allah dan Rasulullah hanya satu ilmu. Tauhid. Kenapa Nabi suruh belajar ke negeri Cina? Utlubul ilma walau bisin. Karena agama Tao sampai sekarang adalah di Cina itu adalah agama Tao. Kamu coba pergi ke Cina. Tauhidnya sempurna dia. Semua Tao. Dan sekarang ada tuh agama Tao. Guru saya punya orang yang dia Tao. Dan dia tauhid memang sempurna. Dan Nabi sudah mengatakan utlubul ilma walau bitsin. Carilah. Nabi menyebutnya ilma, bukan ulum. Bukan carilah banyak ilmu. Enggak. Satu saja. Karena ilmu yang dilahirkan tanpa tauhid, sia-sialah ilmu itu. Apapun ilmunya, mau 1 miliar kitab fikihmu sia-sia. 1 miliar kitab apapun sia-sia. Kan harus induknya ilmu itu adalah tauhid. Kalau perlu kamu belajar tauhid sampai murtad. Murni tauhid itu murtad itu. Makanya orang yang sudah murni tauhidnya sebut, oh orang murtad, ya kamu bahagialah. Berarti maka kata Nabi, kalau kamu sudah dianggap gila, murtad, sesat, kamu udah benar tuh. Karena memang orang murni tauhid itu murtad, murni tauhid tadi semua ya. Tadi semua. Kalaupun baca Qur'annya bukan pada terjemahan, sudah tafsir. Tap ambil pada sir. Bukan lagi kata si A, kata si B, kata si C. Kata aku. La roiba fihi hudalil muttaqin. Ini maaf nih Abah nih sebenarnya tadi lagi buat judul. Bahwa Allah tuh nyuruh jalan-jalan. Tapi kemudian pada saat sebelum mulai Abah lihat di situ. Tadi semua layar apa tulisan tadi. Abah malah jawab itu dulu. Belum salam ya. Tapi tidak apa-apa. Karena bagus itu, maksudnya itu yang memang harus disadarkan. Pahamilah, kenalilah Muhammad. Karena banyak orang belajar kenal Allah tapi tidak kenal Muhammad. Kamu tidak akan kenal Allah tanpa kenal Muhammad. Itu. Kamu tidak akan
ketemu kenal manis kecuali kenal si gula dulu. Kenali si gula itu. Sebenar-benarnya gula itu. Nah, barulah kamu akan ketemu, oh ternyata Muhammad itu bukan yang lahir di Madinah toh. Nah, itu baru kamu nanti sadar. Ternyata Muhammad itu wujud Allah toh. Rasul Allah tuh. Masya Allah yang tauhid tadi. Makanya kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Semuanya itu tidak ada. Halikun, punah, mati. Ila wajhahu, kecuali Muhammad tuh, wajahku. Yang jadi dohirku, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur hakullah. Nur hakullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kenali Muhammad, maka itulah man kana fi hadil a'ma fil akhirati. Siapa yang kenal pada nggak bertemu dengan Muhammad, nggak bertemu dengan Allah. Karena kalau kamu ingin ketemu Allah, temuilah Muhammad. Gimana sekarang terjebak Muhammadnya kepada sosoknya. Kembali lagi mursyid kepada sosoknya. Ayo. Padahal dongeng Tuhan dari awal hanya Allah itu tajali menjadi Muhammad, menjadi presiden tuh. Menjadi dia Rasulullah, bukan manusia, bukan laki-laki, bukan perempuan, Muhammad itu. Maka kalau dipoto Muhammad itu tidak akan ada fotonya karena dia nur. Tapi kalau ayahnya Fatimah kalau dipoto pasti ada. Semua. Ya. Jangan ada orang bilang, wah ada sipulan saya lihat dipoto nggak ada bayangan. Nah itu berseberangan dengan hukum Allah fisika. Dan di alam ini sudah berlaku hukum fisik, hukum kimia, hukum apa. Ya, pahami ya. Jadi jangan salah Muhammad tadi semua. Karena kalau begitu berarti setiap kaum tidak akan pernah bisa bersahadat. Coba bayangkan kalau yang Muhammad itu yang di Madinah saja. Kafir itu Adam. Adam kafir semua. Sampai Isa pun kafir. Dia nggak pernah bersahadat. Sekarang Nabi Muhammad meninggal, yang bisa melihat katakanlah yang beliau di situ. Makanya Abu Bakar, Umar yang bisa melihat. Maka dari situ ke sini kafir termasuk saya. Tuh. Padahal setiap orang wajib melihat Muhammad, setiap hari hidup bersama Muhammad. Bahkan kamu kalau tahu bahwa sesungguhnya Muhammad itu ruhmu sendiri yang ditiupkan padamu, Rasul Allah. Yang kamu waktu kata Abah waktu bayi pun kamu sambut dengan baca berjanji, ya Nabi salam alaika ya Rasul. Yang disambut itu Rasulullah. Ruhnya si bayi sebenarnya. Makanya waktu adan dia lahir, diadankan dengan kalimat yang 7. Asyhadu an la ilaha illallah. Seolah-olah apa tuh bahasanya? Adan tuh. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tiada lain. Semuanya. Kalau sudah akbar itu segat. Itu adalah akbar itu segat tinggi adalah bukan kabir. Berarti tidak ada semua makhluk ini yang ada hanya Allah. Allahu Akbar ya. Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat bayi itu lahir. Aku bersaksi. Tiada yang nyata pada bayi itu kecuali hidupnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kata si hidup, aku pun bersaksi, hei bayi, hei tubuh, hei Muhammad, aku nyata karena engkau lahir. Itulah Rasulullah turuh itu. Itu. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Sholat itu tubuh si bayi itu sebenarnya. Tubuh si bayi itu yang sudah menjadikan suratul Fatihah. Sebenarnya. Makanya tadi waktu datang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa goli. Itu si bayi itu, Muhammad.
Rasulullah. Hidupnya si bayi. Ruhnya si bayi. Bahkan belum dikasih nama Ujang, Mamad, Somad, Jubaidah. Belum. Dia Rasulullah. Dan Allah mengatakan wa'lamu anna fikum rasulu. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Manusia tuh nggak sadar yang datang setiap kelahiran itu yang disambut Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Ruhmu itu Rasulullah. Muhammad itu. Makanya Muhammad itu tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Tidak berbapak, tidak beribu. Itu Muhammad. Jangan terjebak pada seseorang. Disitulah kegagalan, kehancuran agama jadinya. Yang nanti wal awal dia. Yang dohir dia. Yang batin dia. Yang akhir pun dia. Muhammad itu. Ini semua. Dialah Muhammad. Harus dipahami. Jadi walakin Rasulullah. Makana Muhammadun abba. Dan Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Karena Muhammad itu walakin Rasulullah. Karena dia Rasulullah. Khotamun Nabiyin itu bukan khotamun Nabiyin. Gak bisa. Jadilah kamu. Jangan mati sebelum jadi Muhammad. Penutup perjalanan dirimu. Hei Adam. Waktu kau lahir adalah sebagai Adam. Tapi pada Adam ada Rasulullah yang disambut. Pakai berjanji. Tadi marhaban marhaban ya nurul aini. Emang siapa yang bisa melihat? Kamu melihat karena melihatnya si ruh Rasulullah Muhammad. Marhaban marhaban. Janji dibaca ngerti enggak. Padahal itulah Rasulullah setiap bayi. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu suci. Kenapa suci? Fitrah. Fitrah itu apa? Ruh Muhammad. Maka kembalikan pada Muhammad. Ini terjebak. Tapi di akhir zaman setelah Rasulullah Adam. Sama aja pada saat presiden itu pertama Soekarno digantunglah di foto itu. Supaya rakyat bisa robitoh pada Soekarno. Presidennya Soekarno. Coba hari ini kamu gantungkan di kantor-kantor itu Soekarno. Nggak bisa karena yang jadi presiden bukan dia. Maka wafatlah tubuhnya Soekarno. Ganti Soeharto. Presidennya masih yang itu. Kantornya masih itu kok. Istananya juga itu. Karena presiden itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka nanti boleh Megawati. Nah, itu kadang-kadang orang sekarang ini menganggap Rasulullah yang ngaco. Mursyidnya juga ngajainnya bermursyid syirik. Maka inilah yang Allah ingatkan. Ittakhadu akhbaruhum waruhbanahum arbaban min dunillah. Akhirnya sekarang ini, kenapa manusia jadi korban guru rohani? Yang anggap dirinya mursyid. Akhirnya Allah ingatkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari waruhbani layakuluna. Maka dijelaskan. Orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang alim, ini disebut Yahudi, di sini anak aja. Kadang-kadang inilah. Karena tafsir. Kalau mulkiyah begitu. Yang dimaksud arba'ah itu rahib. Ya padahal kalau itu Allah itu majaj itu bisa kamu ya ustadz sekarang. Kiai, mursyid. Sebagian besar dari orang-orang alim yang ngaku dirinya rahib. Yang pendeta, ustadz, mursyid. Tadi semua. Mereka adalah benar-benar memakan amwalan nas bil batil, harta-harta benda orang lain dengan cara batil. Tadi. Untuk liko bayar, untuk ini bayar, untuk itu bayar. Ini Allah sudah ingatkan. Karena memang yang disebutkan dengan kita ini adalah
milik Allah dan harus kembali pada Allah. Adapun wujudnya Rasulullah, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Tuh, si khobar mubtada itulah Muhammad, wujudullah. Maka Abah mengumpamakan Rasulullah itu presiden. Kan tadi agama itu hanya satu, Allah. Dan Rasulnya hanya satu, Muhammad. Sebetulnya. Tapi cangkangnya, nah itu. Maka tadi di Quran ada syariat, ada mansakan cara. Tuh. Cara masaknya Isa, cara masaknya Musa, cara masaknya Ahmad, cara masaknya Ibrahim, itu mansakan. Itu bukan syariat, mansakan. Mansakan itu manasik. Tapi yang dimaksud oleh Allah syariat hanya satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Tauhidkan. Mentauhidkan Allah dari awal. La ilaha illallah. Tiada yang lain kecuali Allah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Maka tugas kita dengan bertorikot itu adalah bukan terjebak di jalan, tapi adalah mengembalikan sesuai dengan tujuan Allah. Awal inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi Rasulullah itu meninggal enggak? Ya enggak lah. Mursyid itu meninggal enggak? Ya enggak lah kalau kamu benar mandangnya. Yang meninggal itu cangkangnya mursyid, cangkangnya Rasul. Presiden meninggal enggak? Ya enggak lah. Yang meninggal itu orang yang jabatnya. Tuh, Adam mati, ganti Nuh, Idris mati, ganti Nuh, Nuh mati, cangkangnya. Makanya pada saat Kanan salah lihat cangkang, tuh, gagallah dia. Tadi, ya Nuh, Kanan laisa min ahli. Tuh. Karena memang Syiruh itu tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Nah disinilah hati-hati anak mursyid merasa jadi mursyid, merasa mulia. Nggak ada hubungannya kamu dengan bapakmu itu. Tadi semua. Inilah kadang-kadang manusia ini kayak struktur di Allah tuh kayak struktur di dohir gitu. Padahal di dalam kerajaan Allah, kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'ah. Di sisi dalang itu nggak ada, wayang itu nggak ada. Karena dalang ngerti maujudnya wayang itu buatan si dalang. Kata Abah juga. Pada saat dalang ingin kelihatan cakep, ganteng, jago panah, jadilah Arjuna. Itu yang jadi Arjuna itu si dalang. Karakter si dalang. Tapi dalang karena ingin kesempurnaan, ingin kelihatan jago, tinggi gede, gagah. Ya, jago gada. Aku ingin jadi Bima. Itu yang jadi Bima siapa? Dalang. Maka kalian saksikan aja. Yang main pada Arjuna ya dalang, yang pakai Bima pun dalang. Tapi dia ingin lucu. Wah, aku juga adalah Jamal, keindahan. Maka aku ingin lucu. Maka dia pun jadi cepot. Jadi apa dia? Dalang semuanya. Inilah tauhid dari awal. Ya. Maka itulah dalang mengutus di antara wayang itu. Di antara wayang itu yang jadi Krishna. Gitu. Krishna. Utusan. Atau Rasul. Utusan dalang Rasul. Atau setelah istilah Rasul habis mursyid. Tapi yang jadi Rasul dan jadi mursyid itu Rasulullah Muhammad. Yang sejak awal sebelum awal. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itu. Kalau nggak lihat ke situ. Tapi terjebak pada sosok-sosok itu. Nah ini yang Allah ingatkan surat At-Taubah ayat 31 ini. Tadi semua manusia berbuat syirik. Ya. Inilah sahabatnya. Ya silakan. Semuanya terserah panjenengan. Cuma Abah ingin meluruskan dari pertanyaan barusan. Ingat, agama itu hanya satu. Dan Rasul itu hanya satu. Allahnya juga satu. Ya. Itulah. Tapi Allah, Rasul, dan Adam satu juga. Gitu kan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya satu. Maka sebetulnya memang manusia kalau nggak ngerti bingung. Oh, memang dia kok kelihatan Abah Anom kok
Iya benar, karena syariatnya, afalnya kelihatan yang dohir. Kalau enggak tiap orang nggak bisa syahadat dong. Iya, yang namanya presiden pertama itu Soekarno, betul ada sosoknya. Tapi Soekarno itu adalah hanyalah merupakan perwujudan daripada si presiden tadi. Presidennya tetap, istananya masih tetap, Allahnya masih tetap gitu, negaranya masih tetap, ganti orangnya. Soeharto mati, ganti Habibie. Terus itulah Muhammad tuh. Presiden itu Rasulullah. Kalau anggap ini satu dunia, ini satu presidenan, dan presidennya itu adalah Allah gitu kan, apa namanya, yang punya itu Allah, tapi presidennya itulah Muhammad. Hanya Muhammad semuanya, kemanapun kau hadapkan hanya. Maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, semuanya tidak ada. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhuka dul jalali wal ikram. Hanya Muhammad, kemanapun kau hadapkan. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Maka kembalikan la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Barulah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ini Muhammadnya. Ya inilah kegagalan. Ya. Jadi dari awal pun kisah Muhammad. Yang zahir ini Muhammad, yang batin Allah. Tapi nanti ada Rasul Allah. Tadi pada Adam. Ada yang menjabatnya tuh gitu. Soekarno, Soeharto, semua. Presiden tetap satu. Rasulullah. Dan presiden itu bukan manusia. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak melahirkan, tidak beranak, tidak bersuami, tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Itulah Rasulullah yang sejati, Muhammad. Kalau nggak gitu, berarti hanya dagelan. Ya. Ayo kita kembalikan begitu. Kalau mau, semua ya. Ya sahabat, sebetulnya Abah lagi membahas tadi Abah mengajak karena ini akhir tahun. Ya, sudahlah karena jadi panjang membahas ini tadi semua. Jadi tauhidkan Allah. Kan dari awal pun Nabi kita pun mengajak al-mutu qoblan tamutu tadi semua ya. Bahkan beliau pun bersabda an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Tapi kamu jangan salah pada lihat Ahmad bin Abdullahnya. Tapi yang disebalik makanya tadi kul katakan Muhammad innama ana basarun, aku tuh basar, illa wahyu itu yang di dalam itulah yang Rasulullahnya itu kamu jangan terjebak. Itu yang ada pada Isa, itu yang ada pada Ibrahim, itu yang ada pada Adam, itu yang ada pada semua Rasulullah itu hanya satu, Muhammad. Itu yang ada pada Hindu, itu yang ada pada Buddha, itu yang ada pada Kristen. Itulah Nur Muhammad semuanya. Hanya dia dari awal. Ya. Nur Muhammad tajali pada Buddha, jadilah sang Buddha Gotama. Nur Muhammad tajali pada Hindu, jadilah dia Brahma, Wisnu. Muhammad terjadilah jadilah Ahmad bin Abdullah, semua kiai, syekh, mursyid. Itu semuanya Nur Muhammad. Ingat itu. Kalau tidak begitu kalian tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Tujuan Allah wahada yuwahidu tauhidan gagal. Tujuan Allah menjadikan la ilaha illallah itu satu-satunya cara untuk pulang pada Allah. Nabi isbat. Tadi maka kenapa Nabi Muhammad bersabda abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maksudnya nafikan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah pada wujud Muhammad sebenarnya. Jadi segala yang dohir ini Rasul Allah. Dan Rasul Allah itu bukan laki-laki dan perempuan. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulul. Coba kamu tanya AI. Sekarang AI udah cerdas. Ada teman Abah, profesor, itu siapa yang suka ke sini. Ya. Dia bertanya, siapakah Muhammad? Oh. Apakah Islam? Tuh, pinter AI jawabnya. Jadi Islam itu bukan agama, tetapi adalah pola hidup berserah diri pada Allah lah.
yang disebut Islam, aslama. Pengakuan wujud, pengakuan kembali. Innama ilahukum ilahu wahid. Maka Allah berfirman, kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu pun. Maka kata Imam Ghazali, kalau di dunia ini tinggal saya hidup, tidak ada lagi makhluk, kata Imam Ghazali, tinggal saya dan tasbih saya. Dan tasbih saya tidak dipandang sebagai Allah dan saya sebagai Allah. Maka saya ini neraka. Karena tiada yang lain selain dia. Ini aku murid si Fulan. Tapi nggak lihat Allahnya, Rasulullahnya. Ya udah, terjebak di situ. Dari semua ya. Nah, inilah kegagalan ya dalam, marilah kita kembalikan pada konsep dasar awal dalam perjalanan manusia. Nah ini sahabat ya, karena ini tahun baru ya kita, dan Abah kenapa suka nanya juga ke Abah, Abah kenapa jalan-jalan? Ya memang kita disuruh kuliner oleh Allah. Allah itu menjadikan kita disuruh kuliner dan jalan-jalan. Untuk apa? Tadi untuk memperlihatkan, pertama merasakan hidupnya Allah. Kedua merasakan Rasulullah pada dirimu. Yang ketiga menyaksikan rasa Allah dan rasa Rasulullah pada segala apa. Karena rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Maka kuliner lah. Maka Allah menyuruh di sini nih, ada dalilnya sebenarnya. Jalan-jalan itu bukan nggak ada dalil. Maka kalau perlu kata Allah sampai ke ujung manapun dunia. Mantap lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Apa kata Allah? Walladzi ja'ala lakumul arda dalula. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Mudah sebenarnya. Kamu nggak usah pakai bismillah pun tanam tumbuh kok. Karena ini sudah bismillah semuanya. Kamu sendiri sudah bismillah. Mudah. Maka silahkan. Maka orang Hindu, orang Buddha di Thailand itu nanam lebih bagus dari kamu. Yang pakai sholat duha. Maaf. Karena konsepnya salah. Bukan masalah sholat duha. Ngertilah ilmunya. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Ngertilah ilmu tanaman. Apa itu N, apa itu P, apa itu K. Ngerti. Bukan Allah ya Allah berikan tumbuhkan. Tapi kamu nanamnya di tempat yang salah. Ingat setiap tanaman itu punya jenis. Mana yang bagus untuk tanah kapur. Mana yang bagus untuk jenis K. Mana tempat yang bagus untuk jenis. Maka ada orang nanam. Baru nanam di tempat yang N-nya banyak. Dikasih urea. Ya tutung. Walaupun kamu sholat duha. Tadi. Makanya ada yang nanam. Kenapa cabai saya baru segini udah kasih bunga? Karena kamu di tanah itu sudah mengandung kalium, KCl, kalium klorida. Tanahnya sudah merah, pasti banyak K-nya. Baru ditanam oleh kamu 2 minggu udah keluar bunga tuh. Timun itu atau cabai itu kadang nggak ngerti. Jadi bukan di situ Allah itu. Maka orang sana, orang Thailand, orang Buddha bikin cabai gede, bikin apapun gede, jamu Bangkok, ini Bangkok, durian Bangkok, cukup ya menyadari ilmunya. Nah ini harus pahami ya, bumi Allah itu mudah kok, ar-Rahmani semuanya udah cinta tanpa syarat. Cuma kamu aja kada orang Islam mempersulit diri, nakut-nakutin neraka lah, sisa kubur lah. Parjah lah, kampret itu. Dan semua ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan, dan dialah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, jalan-jalan. Ayo jalan-jalan keliling Indonesia, Bali, Lombok tuh kata Allah. Tapi kamu harus tadi ingat. Waktu Adam bahasanya diusir dari sorga itu bukan karena melarang makan buah huldi. Tapi dia lupa makan buah huldi pada Allah pada saat makan buah huldi. Itunya.
Bukan kamu harus miskin, silahkan kaya. Maka Abah ngajak kaya, bahagia, balik pada Allah. Itu prinsip Abah. Tadi kalau ingin begitu ikut tahu. Ini kamu gurunya ajak miskin melulu. Udah dunianya sementara. Kita pulang nanti di sono. Kata gua, kata Abah saya tuh lebih sengsara lagi loh. Orang konsep tuh hanya pi dunia hasanah. Hasanah dulu. Makanya Tuhan Sabul Qadir ada jannatul mawa untuk tubuhmu ruh jismani, jannatul naim untuk ruh ruhanimu, jannatul firdaus untuk ruh sultanim, jannatul kurbah. Artinya bahwa tubuhmu harus kaya dulu lah. Orang kalau tubuhnya belum puas, tetap aja hatimu tidak akan gelisah kok. Itulah konsep Tuhan, maka bahagialah, berjalan-jalanlah. Allah menyuruh apa di sini adalah pamsupi manakibiha, maka berjalan di segala penjurunya. Maka insya Allah tadi semua. Ya, tapi jangan lupa pada Allah. Ya, yang intinya adalah bagi Allah itu, maka lihat kayak Nabi Sulaiman, silakan kaya raya tapi hada mimpadi Robi. Jangan lupa pada Allah. Ini udah miskin lupa lagi. Udah naik sepeda ontel, lupa pada Allah. Itu yang bodoh. Mendingan kata Abah mah, prinsip Abah mah naik Mercy yang bagus, ingat Allah. Itu yang harusnya prinsipnya. Karena itulah yang diajarkan Allah pada kita. Suruh kaya kok. Di dunia ini manusia itu disuruh kaya. Makanya takwa sodakoh, iman sodakoh, hijrah sodakoh, husu sodakoh. Masa Allah nyuruh sodakoh kalau nyuruh miskin. Dan adakah asma Allah miskin? Tak ada. Kenapa saya miskin? Jangan-jangan saya ini belum sefrekuensi sama Allah nih. Nah, itu persoalan. Pikirkan oleh kamu coba. Dan sifat goniyun, mugni, rozak, pasti ada yang salah. Tadi kelihatannya sih rajin, puasanya rajin, tapi itikodnya yang salah. Kalau Abah lihat. Manakibnya rajin, tapi itikodnya salah. Tadi semua. Thailand nggak manakib, nggak apa. Itikodnya benar. Yang menghidupkan itu Tuhan. Jadi dalam ayat ini jelas pamsupi manakibiha. Wakulu mirizki, dan makanlah sebagian rezeki di tempat-tempat itu, artinya kuliner. Tadi semua. Ayo pergi ke Makassar, rasakan konro asli, kemudian bagaimana palu basah, pergi ke Kalimantan, pergi ke ini, pergi ke ini, pergi ke Bali, pergi ke Lombok, Jawa Tengah, semua rasa. Rasa itu Rasul Allah. Bukan dilarang untuk makan, tapi jangan lupa pada Allah pada saat makan. Itu intinya. Bahkan manusia itu sekarang wong sholat aja lupa pada Allah kok. Bertorikot aja lupa pada Allah. Ngomongnya ilahi anta maksudi. Tapi bahkan gurunya sudah nyontokan yang bagus. Pakai tanbih berantem. Pecah belah malah. Gurunya mati. Hancur lebur lah torikot itu. Yang di dalamnya. Itu gambaran. Bahwa sesungguhnya tidak berdampaknya. Ya sebenarnya. Kamu saksikanlah di torikoh apapun. Pasti hancur lebur. Dari semua. Karena perjalanan ruhani itu ingat. Sendiri-sendiri. Guru ruhani itu hanya ngasih kartu tol saja. Terserah kamu. Ya. Kecuali kamu selaraskan frekuensinya sama dia. Itu kan tadi semua. Hidup bersama dia. Jalan-jalan sama dia itu, suruh jalan-jalan kan kita tadi semua ya. Jadi ayat ini jalan wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusur, dan hanya kepadanya lah kalian dibangkitkan. Itu betul. Artinya jangan sampai lupa kepada apapun yang kau nikmati. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan padamu. Mata kembalikan negeri akhirat apa? Kembalikan pada basornya Allah. Basornya Allah, basirnya Muhammad, mata kamu itu darul akhirah. Mata kembalikan, telinga kembalikan. Itu tujuan la ilaha illallah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Nah, itu. Basor kembalikan dari negeri akhirat. Supaya penglihatan kamu sekarang sudah bukan penglihatan kamu. Telinga kembalikan sama. La ilaha illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Sebenar-benarnya mendengar itu bukan telinga, tapi sami'nya Muhammad, samanya Allah. Kembalikan. Jadi kan negeri akhirat semuanya. Wujud la maujudah.
illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Begitu ini la ilaha illallah. Kapan ngelunasi motor? La ilaha illallah. Kapan punya rumah? La, aduh, itu sama aja. Itu lebih baik nggak ngucapkan itu kalau kata Abah. Kenapa? Karena ngajak berantem sama Allah sendiri. Dan ngomongnya la ilaha illallah, tapi kamu yang wujud, kamu yang punya hidup, kamu yang punya ini. Inilah salah kaprah kalau thariqah tidak ngerti tauhidnya. Dari semua, ya. Makanya syuhudul kasroh bil wahdah. Wahada yuwahidu tauhidan itu inti dari segala. Makanya kenapa? Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ila bistiqon. Itu dulu. Dan itu hanya bisa dipahami oleh kamu. Kamu bisa al-mutu qoblanta mutu kalau kamu ngerti tauhid. Tuh, kalau sudah wahada yuwahidu tauhidan, berilah kamu ngerti sebenar-benarnya tauhid tadi semua. Maka itulah tahu agama tauhid, tahu yang wahid, tauhid. Maka Nabi pantas menyuruh utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu tauhid sampai ke negeri Cina. Itu bahasanya begitu tuh, gitu kan tadi. Karena sampai hari ini Abah saksikan, Abah keliling ke sana, ke Beijing, kemana, ternyata yang masih murni tauhid itu yang tahu itu. Dari semua, ya. Malah kamu benci sama Cina tadi semua, ya. Jadi ayat surat Al-Mulk ayat 15 ini sahabat menjelaskan tentang Allah menyuruh kita jalan-jalan di muka bumi ini. Karena memang di muka bumi ini, bahkan ayat yang lain kata Allah bertebaranlah di muka bumi ini. Saksikan nur jamalku di muka bumi ini. Jadi orang yang ngurung diri di kamar cuma dikir itu nggak ada gunanya bagi Allah itu. Tadi semua. Makanya tadi Nabi Musa 20 tahun dikir itu dan 20 tahun sholat, tapi ternyata Allah lebih menghargai si Baroh yang belum pernah sholat, belum pernah dikir, tapi berbuat. Jadi ternyata hidup kita ini tentang berbagi, sahabat. Kenapa tadi? Iman sodakoh, takwa sodakoh, hijrah sodakoh, semua sodakoh. Tentang berbagi. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan dikirmu, bukan thariqatmu, bukan. Tapi seberapa manfaat kita kepada manusia. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Kenapa manusia itu bisa bermanfaat manusia lain? Karena dia sudah benar tauhidnya. Karena dia sudah memandang manusia lain adalah diriku yang lain. Aku membantunya sebetulnya sedang membantu diriku. Aku menyakitinya, sebetulnya aku sedang menyakiti diriku. Itulah. Maka kenapa menjadikan patokan manusia itu adalah yang terbaik pada saat kamu adalah. Jadi, makanya kisah Baroh dan Musa itu harus menjadikan pelajaran. Sampai Allah berkata, "Hei Musa, aku nggak bangga." Kan Musa bertanya, "Kenapa ya Allah aku sholat 20 tahun, dikir 20 tahun. Kau malah nggak anggap doaku itu. Sehingga kau malah anggap Baroh yang syirik berbuat kepadamu." Kata Allah, "Hai Musa, ketahuilah Baroh itu suka menjengukku. Baroh itu suka ngasih makan kepadaku." Musa bertanya, "Hai Jibril, emang Allah itu masih makan?" Karena Musa itu selalu ingin ketemu Allah. Dari awal. Selalu ingin minta Allah itu maksa untuk dohir. Sampai orang Bani Israel pun juga ngomong, "Lanu minalaka hatta narallahu jahratan." Aku tidak akan iman pada Musa sampai aku melihat Allah. Itu Musa tuh. Sampai dia berkata, "Robbi arini andur ilaika." Ya Allah, tuh, perlihatkan dirimu, wujudmu. Tuh. Sampai kata Allah, "Lantaroni." Kamu tidak akan bisa melihatku. Tuh. Tadi. Itulah ya sahabat. Maka inilah Musa, ibadahnya banyak, tetapi nggak ada artinya dibandingkan apa yang dilakukan Baroh. Karena ternyata tujuan beragama adalah bagaimana ruhamau bainahum, menyayangi, memaafkan, semua ya. Bahkan sholatmu bukan untuk sholat, hidupmu itu untuk bagaimana sholat itu sebagai instrumen, tapi ada buahnya dari samroh min asari sujud adalah kamu menjadi jiwa penyayang. Jiwa pemaaf. Muhammadur Rasulullah
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammadur Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran pada saat Allah menyebut Muhammad, itu bisa jadi Nur Muhammad, bisa jadi Nabi Muhammad. Harus paham itu, mana Nur Muhammad, mana Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah itu berarti siapa tuh di situ? Dia tidak suka. Hakikat yang ada pada dirimu itulah dengan kekafiran. Karena dia itu cahaya, dia itu tidak mau ditutupi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau, dia benci pada tertutup. Raja menerjemahkan Nabi Muhammad benci sama kafir. Nah, ini akhirnya jadi perang. Karena salah nafsirkan. Tapi disusul ruhama'u bainahum tuh. Maka tadi kalau kamu ingin melahirkan hakikat Nur Muhammad, jadikanlah jiwamu. Kan tadi dualitas tangan dua, kaki dua, semuanya disatukan dengan cinta begitu. Di dadamu itu love, seolah-olah cinta itu adalah dua begitu tadi, kanan kiri, mata kanan, telinga kiri, semua kaki kiri, satukan di dadamu, di sodrunmu, love, cinta, seperti ada dua hati yang sedang bersatu. Itulah ruhama'u bainahum, cinta. Makanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini, mahabbah itu cinta. Maka itulah Baroh itu punya cinta. Walaupun gak sholat, tapi dia punya cinta, Baroh itu. Maka pada saat dia berdoa, diijabah oleh Allah. Karena dia menyayangi tetangganya, membantu, menolong. Musa, aku gak puas dengan dikirmu. Dikirmu untuk kamu loh. Tapi aku suka dengan Baroh, suka ngasih makan aku. Aku suka sama Baroh menjengukku pada saat sakit. Tanya Baroh sama Jibril, nah, ya maksud Allah. Siapapun yang dijenguk oleh Baroh itu pada dasarnya tiada yang lain selain Allah. Kau menjenguk orang sakit itu menjenguk Allah. Maka kenapa Nabi menyarankan pada saat kamu menjenguk orang sakit, bukan kamu yang doain dia, dia minta doa, kamu minta doa dia. Tuh. Nah, karena pada dasarnya dia sedang dekat dengan orang sakit itu, sedang dekat dengan Allah pada dasarnya. Pada saat diri dohirnya punya masalah, sebetulnya dia dekat dengan Allah saat itu. Ya, coba pahami tentang kisah Quran dengan baik semua. Ya, itu tadi. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu senang. Makanya ayo ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka ajaklah tubuh ini untuk berbuat baik.